Puji Yesus Tuhan yang dahsyat. Amin. Shalom, shalom. Ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita karena Tuhan, lambaikan tangannya. Kita boleh berkumpul bersama dengan teman-teman seiman kita. Kita merayakan apa yang kita bisa rasakan, apa yang sudah Tuhan beri bagi hidup kita yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang baik, Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Adalah setiap kami Tuhan di tempat ini, kami meletakkan semuanya Tuhan, baik ataupun buruk keadaan kami. Kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan Raja kami. Nah, kami tahu Tuhan rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera bagi setiap kami di tempat ini. Kami datang Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Ini kami Yesus, ini kami. Amin. Setiap kami Yesus, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Setiap Engkau katakan, jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tak Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Setiap Engkau katakan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ini pujian kami Yesus. Biar Engkau yang kami sukakan Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Ya Yesus, selalu baik kau di hidupku. Setiap engkau yang beriman katakan, bahkan di dalam api pun kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Give Him praise for Jesus. Setiap engkau yang siap menyembah, kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Setiap itu kami datang untuk memuji Engkau Tuhan kami. Setiap engkau yang siap bersorak bagi namanya, katakan amin. Denganmu Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Yesus Tuhan, amin. Come on. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh
Lebih semangat lagi bagi Tuhan. Ayo ready. Ku kan berlari. Kita yang beri yang terbaik bagi Yesus. Semua. Dan ku tak bertinju tanpa sasaran. Semua. Setiap orang dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ku kan bertanding untuk meraih satu mahkota. Mahkota apa? Semua citra dua. Ku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Beritakan Injilmu pada dunia. Ku melatih tubuhku terus berlari.
duduk kembali. Kita akan melihat breaking news berikut ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kembali. Yang pertama adalah saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Oke, kalau tidak ada, kami juga menyambut Bapak Ibu semua, jemaat-jemaat yang sudah pernah beribadah di tempat ini untuk setiap minggu beribadah di GBI Citra Garden 2. Karena GBI Citra Garden 2 mempunyai 2 kali ibadah untuk hari Minggu di jam 7.30 dan jam 10 pagi. Juga untuk ibadah ABI di jam 10 pagi dan untuk ibadah RPBI di jam 3.30. Semuanya dilaksanakan di hari Minggu. Dan penekanan yang kedua adalah RPBI. RPBI akan mengadakan ulang tahun di jam 5 sore hari ini. RPBI mengundang, kali ini saya tidak mau menanyakan Bapak Ibu semua yang berjiwa muda ya. Karena minggu lalu ditanyakan siapa yang berjiwa muda, wah semuanya langsung angkat tangan, termasuk saya sendiri. Jadi di sini RPBI mengundang saudara-saudara yang mungkin masih berusia atau anaknya atau tetangganya atau siapa yang masih bersekolah di SMP, SMA, kuliah atau bahkan yang masih bekerja dan juga pasangan-pasangan muda untuk bisa menghadiri acara ulang tahun RPBI di hari ini jam 5 sore yang dimeriahkan oleh saudara Bobby Febian. Tapi tidak menutup juga untuk mungkin pasangan-pasangan yang masih merasa muda juga boleh datang. Tidak ditutup ya, karena tadi sudah dapat izin dari Kok Kris juga bahwa pasangan siapapun yang masih merasa muda boleh datang. Oke, dan untuk tadi segitu kita masuk ruangan, kita juga sudah melihat amplop persembahan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya. Boleh kita angkat amplop persembahan di tangan kita. Dan yang mungkin mau memberikan persembahan melalui QRIS juga bisa dilihat QRIS-nya di belakang bangku Bapak Ibu semua. Mari kita semuanya sudah mempersiapkan amplop persembahan, kita angkat amplop persembahan kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena pada minggu ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami bisa beribadah bersama-sama, untuk bersekutu Tuhan, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan dan kami untuk Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menerima ucapan syukur kami. Engkau akan memakainya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita masukkan amplop-amplop persembahan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Lewat pujian tadi, kita diajak untuk terus berlari. Tapi bukan berarti pada saat kita lagi ada masalah, kita juga lari. Lari dari masalah atau lari dari kenyataan. Tapi biarlah kita juga mau berlari kepada Tuhan untuk membawa masalah kita. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau adalah sumber segala sesuatunya, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hatimu katakan, andalkan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan manusia, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami, Tuhan. Dan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Engkau bangunkan kami pagi hari ini, sehingga kami dapat menikmati udara pagimu, sinar mataharimu, semua hanya karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami semua bersekutu pada pagi hari ini. Bersekutu dengan saudara seiman. Tetapi ketika 2-3 orang berkumpul atas namamu, Roh-Mu sendiri hadir. Dan kami yakin percaya Roh Kudus saat ini bersama kami semua. Karena Dia tuntun pimpin kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus dari dari awal hingga sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama tentunya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Pagi-pagi tadi saya memang sengaja cepat berangkat. Karena bukan takut macet, tetapi takut ada Car Free Day. Karena saya tinggal di Jakarta Timur, menuju Jakarta Barat ini cukup saya lihat di Google saya 33 menit. Karena saya tidak mau terlambat. Yang kedua saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala, majelis di tempat ini yang memberikan waktu dan ruang kepada saya. Saya tidak tahu apakah kemarin sudah diumumkan, tadi pagi saya lupa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Harsanto, jelas bukan dari Korea, artinya dari Sumatera Utara sana. Ya, saya dari Jawa. Tepatnya saya satu kampung dengan Pak Gembala dari Surabaya Bu ya Bapak. Mana? Oh Banyuwangi malah lebih jauh lagi. Saya dari Surabaya tetapi saya baru pulang dari Banyuwangi juga. Ya, akhirnya dapat batik osing ya, batik ya terkenal. Ya, ya saya tidak muda lagi, saya hampir 33 tahun saya di militer. Penugasan saya terakhir di Mabes TNI dan ditugaskan di Kementerian Polhukam sebagai asisten deputi menteri. Lalu saya pun juga tidak pernah mimpi jadi pendeta. Karena sampai Letan 1 saya masih di seberang. Artinya saya masih Muslim. Kemudian Tuhan memanggil saya bukan karena saya membaca Alkitab, bukan karena saya dikotbahi pendeta. Tetapi orang Jawa itu ada satu kebiasaan, itu berusaha mencari sejatining urip, mencari sejatinya hidup. Artinya saya belajar sendiri, karena orang tua saya aja, bapak saya Hindu, ibu saya itu Muslim. Ya, nanti akan saya sampaikan kenapa saya awali ini, karena saya nanti dalam khotbah saya ini, bagaimana kita tidak bersyukur. Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Kalau saya tidak dipilih dan dipanggil Tuhan, mungkin saya jadi ekstrim di luar sana tadi. Tapi dari seberang. Ya. Karena itu Ibu Bapak, slide pertama, ini judul ini diberikan oleh Bapak Gembala, atau majelis saya tidak tahu, tetapi saya pikir ini judul yang luar biasa. Karena saya ngoreksi khotbah saya itu sampai kemarin baru bisa saya kirim Pak Sanusi, Pak Iwan. Ya, itu bukan karena apa-apa Pak, sebenarnya sewaktu di Semarang saya sudah jadi. Tetapi itulah kebiasaan saya mengoreksi lagi. Karena apa? Apa yang saya sampaikan ini bisa merubah mindset kita. Saya diberi judul mengalahkan hambatan dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, judulnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba. Tadi saya kira puji-pujian sudah diangkat juga. Bagaimana kita berlomba, bertinju.
dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, yang dimaksud Tuhan Yesus. Dari pihak-pihak orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, ini semua adalah nasihat Rasul Paulus. Slide yang itu. Kali ini difokuskan karena Rasul Paulus datang ke beberapa daerah dengan memberi nasihat dan juga mengkhotbah, juga bekerja pada upaya membangun ketekunan iman percaya kita semua yang ada di sini, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi, karena banyaknya saksi itu sehingga tampak seperti awan di langit yang mengelilingi kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, siapa saksi itu? Untuk itu maka kita harus mundur satu pasal di dalam pasal 11. Saksi itu adalah para pahlawan iman di dalam Ibrani 11 yang berbicara tentang iman Henok, iman Abraham, iman Musa dan lain-lain. Nanti akan saya urai lagi. Penulis Ibrani melakukan pengalihan fokus perhatian dari para pahlawan iman kepada orang-orang percaya di perjanjian baru. Siapa itu? Kita. Ini bukan pikiran saya, tapi ini pikiran Alkitab. Bagaimana Alkitab atau Tuhan sendiri yang mengkoneksikan antara pahlawan iman dan kita. Terkadang kita ini tidak merasa. Terkadang ibu bapak menganggap diri ibu bapak dan saudara itu biasa-biasa saja. Tolong ini saya koreksi. Betapa Tuhan mengasihi kita, ibu bapak dan saudara. Ibu bapak dan saudara diciptakan unik. Kenapa unik? Tiap-tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Dan tiap-tiap orang tidak sama hari ini di tempat ini. Mungkin ada yang kembar di sini. Yang mungkin saya sulit untuk membedakan mana si A dan si B. Tetapi itu semua bisa didetek, bisa dibedakan dengan cara apa? Dakstiloskopi, sidik jari akan beda. Artinya sebenarnya Tuhan menciptakan kita ini masing-masing dengan penuh kasih. Walaupun mungkin ada yang cacat, tetapi di mata Tuhan tidak cacat. Karena itu unik sekali Tuhan menciptakan kita. Apalagi ibu bapak dan saudara menciptakan kita dan sekaligus memanggil dan memilih menjadi anaknya. Menjadi beriman Kristen itu tidak bisa diganti dengan supermi. Ya. Hanya diiming-iming supermi, ibu bapak mau masuk gereja ini. Iman hanya Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa lahir karena opa kita, nenek kita, kakek kita Kristen, kita menjadi orang Kristen. Tapi harus dites perjalanannya nanti. Karena hamba Tuhan yang besar pun bisa jatuh. Bisa terlepas. Memang ukurannya adalah ketika kita dipanggil Tuhan, apakah kita tetap setia? Karena itu mindset kita harus kita putar. Kita harus tetap jadi orang setia. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, untuk itu marilah. Orang beriman itu kayak apa sih? Di dalam Ibrani 11, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Silahkan nanti baca. Apa itu korban Kain, apa itu korbannya Habel.
Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Karena begitu besarnya iman Henokh kepada Allah sehingga dia mengangkat seluruh tubuhnya. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang bisa diselamatkan istri, anak, dan menantunya. Yang lain tidak habis. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tidak pernah tanya sama Allah, saya mau kemana? Ini namanya iman. Karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Kita belajar ibu bapak dari pahlawan-pahlawan ini. Siapa yang menyebutkan pahlawan? Firman Allah. Dan pahlawan-pahlawan ini sudah selesai tugasnya. Dan saya katakan pagi tadi juga, tongkat estafet diberikan kepada kita. Ini maunya firman Allah. Artinya, tugas-tugas mereka di dunia ini, kitalah yang melanjutkan. Kitalah yang sudah dipilih dan dipanggil. Ibu bapak dan saudara. Karena itu ibu bapak, slide selanjutnya, kita adalah bagian daripada keselamatan. Di sini kita melihat hubungan yang erat antara tokoh perjanjian lama yang saya sebutkan satu persatu tadi, yaitu para pahlawan iman dan kita yang diberi kedudukan yang mulia. Karena saya katakan kita jangan meremehkan diri kita sendiri. Mari kita hitung 270 juta rakyat Indonesia. Berapa yang sudah dipanggil? Tidak lebih 20%. Siapa yang dipilih? Tidak banyak. Apalagi nanti diverkrut lebih kecil lagi. Siapa yang menjadi hamba Tuhan? Tidak banyak. Khusus saya bicara Indonesia dulu saja. Ya. Karena itu Bapak, ini adalah satu kehormatan. Ibu Bapak sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Karena Tuhan janji, ketika aku naik ke surga, Yesus akan berikan penggantiku supaya engkau tidak jadi yatim piatu. Siapa dia? Ada Roh Kudus. Saya katakan tadi pagi, orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil, kalau itu memang dipilih dan dipanggil Tuhan ya, itu urusannya Tuhan. Saya tidak bisa ngecek apakah ibu bapak sudah dipilih dan dipanggil. Tapi paling tidak untuk hadir di sini, sudah ada dorongan untuk hadir. Saya yakin percaya ini ada campur tangan Roh Kudus. Kalau enggak lebih baik tidur-tiduran aja, hari libur enak kan. Nonton film atau main game di rumah. Atau masak dan sebagainya. Tapi luar biasa ibu bapak dan saudara. Ya, ada yang menggerakkan. Kan tidak sekedar untuk, maaf aja di gereja saya istilahnya setor muka pada gembala atau wakil gembalanya. Atau para hamba Tuhan. Tetapi benar-benar hadir di rumah Ka'bah, di rumah doa ini. Karena itu pertanyaan adalah siapakah diri kita? Disepadankan dengan pahlawan-pahlawan iman yang saya katakan tadi. Ini adalah karunia Tuhan di mana kita menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Saya katakan tongkat estafet diberikan pada kita. Kita dikaitkan dengan para pahlawan iman, kita diberi suatu kedudukan yang sangat luar biasa. Karena itu ibu bapak, slide selanjutnya. Kedewasaan iman. Menurut Dr. Warren Wiersbe mengatakan persoalan terbesar di gereja ini bukan soal keuangan. Tetapi soal ketidakdewasaan dalam iman. Tadi pagi saya sebutkan satu contoh misalnya di kursi ini, di pojok ini, omak-omak duduk di situ. Nanti minggu depan omak itu duduk di situ lagi. Minggu depan di situ lagi, suatu saat dia datang ke sini tahu-tahu tempat duduknya sudah dipakai orang lain. Minggu depannya enggak datang lagi. Karena tempat duduknya dipakai orang lain. Kita menghadapi banyak hal demikian dalam pengembalaan ini. Permasalahan-permasalahan di gereja yang bukan karena yang lain, tetapi masalah iman yang belum dewasa.
jemaat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, slide selanjutnya. Yang pertama adalah kita mempunyai banyak saksi. Oleh sebab begitu banyaknya saksi, maka Rasul Paulus membuat pengibaratan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa artinya? Secara implisit Rasul Paulus ini ingin mengatakan bahwa begitu banyak orang yang melihat dan memperhatikan segala perkataan dan perbuatan kita. Karena mata mereka tertuju kepada kita, maka kita harus ekstra hati-hati. Kita harus menanggalkan segala beban dosa. Kita harus bertobat dan tidak berbuat dosa yang merintangi perjalanan hidup kita. Saya katakan juga tadi pagi Ibu Bapak, tidak sedikit orang-orang yang namanya di Alkitab ditangkap KPK. Orang yang di Alkitab ditahan karena narkoba, karena korupsi, karena perbuatan asusila dan sebagainya. Menurut saya ini kan penyalipan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu Ibu Bapak, ini memang tugas gereja untuk mendewasakan jemaat. Dan juga tugas gereja untuk melepas jemaat di luar sana, itu untuk bisa berkiprah dalam bidang apapun, tetapi dengan pembekalan dari gereja. Yang pertama tentunya takut akan Tuhan. Yang kedua artinya mereka memahami firman Tuhan. Hari-hari ini saya sering dikejar-kejar. Dan saya katakan dari rahim gereja ini. Artinya gereja dimanapun itu harus dapat melahirkan politikus, ASN, aparat sipil negara, TNI, Polri, para dosen, pengusaha. Yang pertama saya katakan tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua memahami firman Tuhan. Dengan demikian akan memperkecil informasi berita. Orang-orang yang namanya tertulis di dalam Alkitab masuk penjara. Artinya melanggar hukum. Ini adalah tugas kita semua Ibu Bapak. Karena itu kita sebagai saksi-saksi Kristus, kita disoroti oleh dunia ini. Mungkin di dalam sini tidak terasa, nanti begitu keluar, kita berhadapan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang menjadi manajer, menjadi bos, itu yang bisa bersaksi adalah anak buahnya semua. Apalagi kalau kita punya sopir kita lah. Kalau boleh sopir kita duduk di belakang sana, dia akan katakan nanti, bapak ngomong aja di mimbar, di rumah lain. Artinya kita terus diteropong terus sebagai orang Kristen. Yang kedua, hidup kita ini ibarat perlombaan. Tadi puji-pujian sudah diangkat. Hidup ini diibaratkan sebagai perlombaan yang harus kita ikuti dengan tekun. Implementasi perlombaan iman percaya kita kepadanya dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bersyukur, dengan memuji, dengan memuliakan, menyembah dan melayani Dia. Tidak semuanya harus di atas mimbar. Tadi pemimpin pujian dengan memimpin pujian secara baik, menerima tamu dengan baik, singer, dengan membawakan puji-pujian yang bisa mengangkat kita semua dengan baik, pemain musik bisa baik. Artinya melayani Tuhan itu sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kalau semua melayani Tuhan di atas mimbar, siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mimpin pujian, siapa yang main musik, apalagi siapa yang mau jadi jemaat. Kita masing-masing punya peranan sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola peran kita masing-masing, ini menjadi anak-anak Tuhan. Firman Allah di dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Slide selanjutnya, mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam surat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya puji Tuhan,
ketika saya menjadi pendeta, saya memang bukan sekolah pendeta. Setelah saya pangkat letnan kolonel, waktu itu saya ikut sekolah teologi, tetapi bukan untuk jadi pendeta. Karena saya senang. Semua dosen yang ngajar saya itu mesti mempunyai cerita yang lain. Ya, itu karena itu saya semangat sekali. Selesai kantor, saya langsung kuliah. Selesai kantor, kuliah. Suatu saat, sekitar tahun 2002-2003, waktu itu saya menjadi sespri, sekretaris pribadinya Menko Polhukam. Tahu-tahu SBY ngomong sama saya, padahal saya mau kuliah. Har, tolong Har, nanti antar saya. Ada acara ulang tahunnya Partai Bulan Bintang, Yusril. Waduh saya. Tapi kan tugas harus saya laksanakan lebih dulu. Akhirnya apa Ibu Bapak? Saya juga ngikuti beliau. Tidak salah pada waktu itu di salah satu hotel di Gatot Subroto. Kemudian di tengah-tengah itu ada telepon dari istana. Pak, tolong Pak, CV-nya Pak Bambang Yudhoyono, waktu itu belum terkenal SBY. Pak Yudhoyono, foto dan anunya, tolong dikirim ke istana Pak. Saya ngomong sama ajudan saya Letnan Marinir. Dek, tolong ya laporan Bapak, saya ke istana nganter CV-nya Bapak. Padahal CV itu sudah jadi di kantor. Sampai di kantor, saya panggil kurir, tolong nih antar ke istana, saya kuliah. Karena saking senangnya saya dengar. Saya yakin percaya tiap dosen itu punya cerita yang sendiri tentang firman Allah. Karena firman Allah itu digali tidak habis umur kita. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itu di 33 tahun saya berdinas di militer. Saya juga tegak lurus. Ya, orientasi saya. Sama dengan kita semua, mestinya kita juga tegak lurus. Tegak lurus pada siapa? Pada Yesus. Kalau di secara dunia, tegak lurus saya pertama pada Panglima TNI, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi Presiden, kemudian baru Panglima TNI saya, baru Kasat karena saya Angkatan Darat. Terus posisi tegak lurus ini harus dibawa sampai ke gereja. Posisi saya di gereja adalah wakil gembala di sebuah gereja Gerakan Pentakosta Ecclesia Christi di Jalan Kramat Soka di Senen di sana. Gembala saya usianya 45 tahun. Saya sudah di atas 60 tahun lebih. Tetapi satu hal, saya tidak boleh main-main dengan gembala saya. Karena otoritas tegak lurus. Dan itu saya lakukan disiplin ini. Fokus seperti apa yang saya katakan, tegak lurus. Karena sudah diatur Tuhan demikian rupa. 2010-2015 saya sebagai ketua sinode Gereja Gerakan Pentakosta. Di pertemuan sinode saya adalah pimpinan tertinggi, saya pimpinannya gembalanya gembala. Sekarang saya ketua umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Yang membawai para pendeta-pendeta anggota API. Tetapi di gereja saya tetap orientasinya saya kepada gembala saya tidak boleh bergeser, tidak boleh saya seenaknya. Nah inilah bagaimana kita memposisikan diri kita masing-masing. Ini kadang-kadang yang tidak, karena kebawa pangkat kita, kebawa mungkin status sosial kita lebih daripada yang itu. Maka kita kadang ngawur hidup kita ini. Kalau kita belajar disiplin seperti ini, kita fokus terhadap Yesus, tidak bergeser apapun. Ini yang saya katakan orientasi atau otoritas ini yang harus kita pegang. Ibu Bapak, slide selanjutnya. Ia menderita demi kita. Rasul Paulus juga menasihati dan mengingatkan supaya kita selalu ingat kepadanya, ingat kepada Yesus, yaitu Dia yang dengan tekun menanggung olok-olokan, hinaan, ejekan, bantahan, penolakan terhadap dirinya dari orang-orang berdosa. Dia telah berkorban pada kita, untuk kita. Maka pertanyaannya adalah apa balasannya?
Saya katakan, saya terima Tuhan Yesus, pangkat letnan 1. Saya buat surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Saya pindah dari Islam ke Kristen. Setahun kemudian surat itu baru keluar. Saya tidak punya perasaan takut waktu itu. Tapi setelah keluar surat itu, baru semua ngomong. Nanti kamu hati-hati kariermu. Nanti hati-hati pangkatmu, jabatanmu. Baru saya deg gitu. Ya. Tetapi setelah itu saya berpikir, no comment. Tidak ada komentar apapun. Saya jalani semuanya. Karena saya tahu Tuhan sudah memilih saya, Tuhan sudah memanggil saya. Titik. Karena itu satu kesaksian yang luar biasa, gereja saya di Kramat Soka. Saya katakan pada jemaat, semua sudah tidak ada di gereja ini. Pada waktu saya datang ke sini letnan 1, saya dibaptis di sini, saya nikah di sini. Saya punya anak, diserahkan cucu saya di sini, anak-anak saya married di sini semua, dua-duanya. Yang saksinya tinggal satu, pohon ringin di depan gereja saya. Yang lain sudah habis, tukang parkir habis, tukang anu habis semuanya. Itu yang jadi saksi saya, yang menjadikan saksi saya. Karena itu ibu bapak, saya juga tidak bergeser dari gereja saya. Karena saya merasa saya dibesarkan di situ, ya, saya bisa jadi jenderal di gereja saya, maka saya abdikan hidup saya untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Dan saya mengajak kita semua setia kepada Tuhan Yesus, setia pada gereja. Seperti Yesus sendiri setia kepada kita sampai dia korbankan dirinya di kayu salib. Slide selanjutnya, tekun menanggung bantahan. Sama, saya kira penderitaan dia, olok-olokan dia, cibiran dia, sampai dengan pengorbanan fisiknya. Kita melihat di dalam film-film, semua itu dilakukannya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian yang kekal. Sedangkan pergumulan dan perlawanan kita terhadap dosa tidaklah seberapa. Karena pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Walaupun hari-hari ini tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang akhirnya harus berakhir tragis. Mati. Menjadi martir-martir. Tetapi mereka menjadi martir. Mereka dengan matanya melihat bahwa pintu surga terbuka. Mengapa iman kita selanjutnya tidak bertumbuh? Mungkin karena iman statis, tidak mundur juga tidak maju. Padahal iman harus dijalani, iman harus tumbuh, berbuah sampai mencapai ke tingkat kedewasaan. Jadi bagaimana kita bersikap itu semua. Suatu saat ibu bapak saya ikut full gospel, saya anggota full gospel di Tomang Chapter, yaitu pusatnya di Jakarta ini. Ini satu kesaksian bagaimana kita membangun mindset. Suatu saat di full gospel itu sebelum khotbah itu ada kesaksian. Lalu dua orang bersaksi. Pada waktu itu mereka bersaksi bahwa selama 3 hari bapak ibu saya ikut pendidikan Lemhanas. 3 hari ikut dia. Saya sebagai pengusaha yang sudah 15 tahun, 20 tahun. Baru hari ini saya merasa menjadi orang Indonesia. Saya dari belakang sana saya ngomong gini sama sebelah saya. Dia ikut 3 hari, saya di Lemhanas 5 bulan. Tapi bukan itunya ibu bapak. Tidak ada gunanya 5 bulan tapi mindsetnya nggak berubah. Mindset. Tetapi dia yang baru 3 hari sudah berubah. Menjadi seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Dan sekaligus mencintai tanah airnya. Mindset berubah. Ya kalau ibu bapak mendengarkan firman Allah tidak berubah, ini harus dicek lagi. Mindset kita ini enggak berubah-ubah. Kita harus berubah. Saya katakan tadi, kita menjadi orang yang beruntung, terhormat, karena kita sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Maka iman kita juga harus kita tumbuh kembangkan. Dengan cara apa? Baca Alkitab. Karena di situ kita bisa berdialog, berbicara, dan tahu pikirannya Tuhan. Dan sekarang kan caranya mudah sekali Ibu Bapak.
Saya sampai hari ini masih tiap hari 5 pasal. Saya laporkan ada koordinatornya 5 pasal, 5 pasal, 5 pasal. Dan ini sudah tahun keempat atau kelima. Ya, begitu terus pokoknya terus. Selesai perjanjian baru, perjanjian lama. Di samping saya terus tadi ngobrol dengan bapak-bapak majelis. Itu kan YouTube banyak sekali YouTube yang bagus-bagus. Yang mengajar kita tentang Tritunggal, Trinitas. Karena hari-hari ini Tritunggal dan Trinitas kita digoyang. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat dan gembala yang baik, selesai kita jadi orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau Kristusnya lemah, nggak usah diikuti. Hari-hari ini kita diganggu dengan dogma-dogma yang sebenarnya itu dogma 2000 tahun yang lalu. Dimunculkan kembali. Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Tapi saya hormat dengan pimpinan GBI yang konsisten, tegak lurus terhadap doktrin Tritunggal. Iman kita berhenti setelah kita mengambil keputusan percaya dan bertobat kepada Yesus. Setelah dibaptis, kita sudah merasa jadi orang Kristen. Tidak usah berbuat apa-apa, salah lagi. Tugas kita adalah menyampaikan kabar keselamatan dengan cara dan talenta masing-masing. Dengan memainkan musik yang baik, memimpin pujian yang baik, dengan singer yang baik. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan iman kita. Yang pertama adalah kita mengabaikan kehidupan batin kita menjadi orang Kristus. Sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan di luar. Tadi saya contohkan Ibu Bapak, budaya di Indonesia berkembang. Yang dulunya orang yang dihormati adalah orang yang punya keturunan menak, keturunan piai. Ada Raden Roro, ada Kanjeng Gusti dan Dedek Bengek. Dulu itu dihormati. Tetapi dunia berkembang. Yang dihormati adalah orang yang punya titel. Karena itu tadi pagi juga saya contohkan banyak para pedagang-pedagang Solo dan sebagainya itu yang menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Nurholis disekolahkan sampai ke Amerika. Padahal nggak usah, kalau biar kaya kan ngurus dagangannya aja. Ngurus pabriknya, ngurus industrinya. Tetapi dia sekolahkan ke Amerika. Karena orang-orang tuanya bisa melihat jauh ke depan. Bahwa orang yang dihargai nantinya adalah orang-orang bertitel. Tapi jangan disambungkan dengan para pendeta hari ini ya. Berlomba-lomba cari titel. Dalam setahun sudah jadi STH. Setengah tahun jadi MTH. 3 hari jadi doktor. Ini ruwet ini. Ya. Karena saya sekolah di sekuler juga panjang itu. Gak main-main itu. Ya. Nah kembali Ibu Bapak tadi. Kemudian sekarang berkembang lagi. Bukan titel yang dia tapi materi. Nah ini celakanya hari ini. Dan itu sulit dirubah. Karena itu hari ini pemerintah sulit sekali merubah namanya korupsi. Dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi kalau yang besar-besar itu bukan korupsi lagi menurut saya. Kerakusan dan ketamakan. Karena semua sudah punya dia. Mobil sudah 45. Tapi rasanya masih kurang. Dan akhirnya harus pakai baju oranye ditangkap KPK. Tapi lucunya ditangkap KPK masih peringas-peringis. Saya juga bingung ini roh apa sebenarnya ini. Apa enggak punya rasa malu? Ya saya sendiri setelah pensiun saya sampaikan pada anak buah saya, tolong cek. Apakah ada inventarisasi kantor yang masih saya bawa? Mobil saya kembalikan. Oh sudah enggak ada Pak. Oke, senjata jangan kamu minta. Senjata akan saya kembalikan ke Cilangkap. Saya tidak mau setelah saya pensiun saya ditangkap KPK. Karena banyak persoalan-persoalan. Para pejabat yang korupsinya di 2018-20 ditangkapi hari ini. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Mestinya kita kan punya perasaan terhadap keluarga kita. Kalau sampai kita dikasih baju oranye, bagaimana istri kita? Bagaimana anak kita? Bagaimana menantu kita? Bagaimana cucu kita? Tapi nggak tahu orang zaman sekarang ini. Ya. Itu tidak sedikit tuh. Bukan apa, menteri. Dan yang kacau lagi adalah tidak sedikit mereka-mereka yang pakai nama Alkitab tetapi ditangkap KPK. Ini sangat ironis sekali Ibu Bapak.
firman Allah di dalam Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Firman Allah mengingatkan kita semua. Yang kedua, berusaha memisahkan diri dari tubuh Kristus. Dosa manusia yang paling dasar yaitu tuntutan untuk bebas secara total dari siapapun dan apapun. Mereka mengunjungi gereja tapi tidak mau berkomitmen pada gereja. Iblis terus berusaha memisahkan orang Kristen dengan tubuh Kristus. Gereja jemaat adalah keluarga Allah. Dan setiap orang percaya harus bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Penting ibu bapak. Saya tidak bisa membayangkan saya orang Kristen tapi tidak usah ke gereja. Ya, bagaimana saya bisa menjaga iman saya? Karena itu ibu bapak, saya berusaha, saya katakan silahkan datang ke gereja. Anda tidak perlu mikir Anda tidak punya kolektor. Jangan sampai tidak punya kolektor terus nggak datang ke gereja. Ini saya tanamkan buat jemaat saya. Ya. Karena kita istilahnya subsidi silang gereja ini. Yang punya kemampuan memberikan yang banyak. Karena itu saya minta, karena kita berusaha menjaga iman mereka. Kita harus selamatkan jiwa mereka, bukan duit mereka. Yang ketiga, orang percaya gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap segi kehidupan. Jangan mendua ibu bapak. Alkitab mengecam orang-orang yang mendua dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang mendua hati. Mereka begitu rohani ketika berada dalam gereja dan begitu duniawi tak kala mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan mendua. Satu, mestinya kita di luar dan di dalam gereja sama. Tidak apa-apa. Tadi saya katakan, saya salut sama teman-teman saya di Full Gospel. Ya, dalam masa-masa pandemi, mereka juga terus menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen yang penuh kasih. Ya, mereka terpaksa membuka koceknya, ya, untuk menahan supaya tidak terjadi PHK. Tetapi Tuhan luar biasa. Ada salah satu teman saya yang punya hotel di Tangerang. Dia berdoa aja, karena dia bingung pada waktu pandemi. Mau ditutup, AC-nya dimatikan karena bayar listrik terus. Tapi kalau dimatikan, namanya hotel bisa bau ya Pak ya. Itu akhirnya ya terjadi itu. Tapi tahu-tahu di tengah-tengah dia berdoa, ada orang ngetok. Ternyata utusannya bupati. Pak, boleh enggak Pak? Hotelnya dipakai untuk mereka-mereka yang dirawat itu waktu pandemi waktu itu. Akhirnya sampai selesai pandemi, hotelnya kebuka. Walaupun tidak full artinya pembayarannya full, tapi paling tidak kan untuk bisa membiayai pegawainya, bisa untuk maintenance, pemeliharaan dan sebagainya. Tuhan bekerja dengan cara banyak sekali dan kadang-kadang tidak terduga oleh kita. Yang keempat, tidak mengutamakan hal yang utama. Hal utama dalam kehidupan orang Kristen setelah diselamatkan adalah mengenal Kristus. Tugas kita adalah membagikan kasih-Nya kepada dunia. Ibu bapak, tugas ibu bapak dan saya sama. Ya, saya katakan kemana-mana pun saya tidak lebih hebat dari ibu bapak. Hanya saya kebetulan dapat tugas saya di mimbar ibu bapak tetapi tugas kita di dunia ini sama. Menyampaikan kabar keselamatan. Dan itu bukan tugasnya gembala, bukan tugasnya pendeta saja atau majelis saja. Tetapi tugas kita semua. Tadi pagi juga saya katakan nanti ketika ibu bapak dipanggil, ketika sampai ke terminal kematian. Hai, apa yang kau kerjakan? Bukan pertanyaannya apa yang gembalamu, majelismu, pendetamu kerjakan. Karena di hadapan Tuhan kita masing-masing akan ditanya oleh malaikat atau oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan? Dan saya katakan kita nggak pulang mikir, wah saya harus bikin khotbah. Enggak lah. Kita dengan cara kita masing-masing.
Kita jadi seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Yang tadi baru cerita bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani. Kalau jadi dosen-dosen yang benar, tidak hanya yang mau dekat saja yang dikasih nilai bagus. Banyak ibu bapak sesuai dengan talenta kita masing-masing. Yang kelima, mestinya kita menjadi orang percaya yang bukan model laut mati. Laut mati itu ada di Israel sana yang airnya tidak bisa mengalir dan akhirnya jadi laut asin itu. Ya. Akibatnya mereka yang terserang penyakit obesitas rohani, kegemukan rohani karena tidak punya saluran untuk menyalurkan masukan rohani yang diterima, tipe orang Kristen demikian dalam gereja ialah mereka yang sekedar hadir hari Minggu, mereka mencatat, menyimak, dan tetapi tidak mau mengimplementasikan, menyampaikan. Jadi artinya, jadi firman itu jadi pengetahuan saja. Padahal firman itu harus disampaikan kepada dunia ini, karena dunia ini membutuhkan. Dari 270 juta rakyat Indonesia, ladang masih menguning. Selanjutnya, orang yang percaya bukan hidup oleh iman, tetapi perasaan. Hari ini namanya Kristen roller coaster. Perjalanan hidup yang dikendalikan oleh perasaan atau emosi. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengakui kenyataan buruk. Kita harus jujur kepada kondisi kita. Beriman kepada Yesus tidak harus menyangkali kenyataan yang terjadi. Melainkan mengakuinya, kemudian menyerahkan sepenuhnya persoalan. Kita tidak perlu nutupi permasalahan kita. Artinya juga tidak perlu ngumbar cerita kemana-mana. Ya kita terima apa adanya saja. Kita jalani saja. Secara jujur dan Tuhan akan melihat kejujuran ibu bapak dan saudara. Kalau pakai topeng, akhirnya topeng itu tidak bisa ditutup selamanya. Sama dengan orang pacaran. Ya 3 bulan sudah ketahuan semua itu. Mungkin 3 bulan, selama 3 bulan tidak kebuka hal-hal yang tidak baik. Yang ketujuh, Kristen yang tidak membereskan dosa dengan cepat menyeluruh. Menjadi anak Tuhan memang bukan lagi berdosa yang akan dihukum dan bukan pula pendosa-pendosa yang cenderung melakukan dosa. Ketika kita bertobat, Allah mengubah hati kita menjadi baru dan mengubah paradigma kita sehingga kecenderungan yang tadinya ingin melakukan dosa hilang. Ibu bapak, saya kira kita harus mampu mengubah paradigma kita bahwa kita sudah selesai di kayu salib. Apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Kita jangan dikompori oleh setan melalui menyusup ke pikiran-pikiran kita. Ya. Sehingga banyak orang jatuh bukan karena apa-apa, karena tidak mampu memanage pikirannya. Ya. Karena diintervensi oleh setan, kamu salah, kamu goblok, kamu jelek. Tadi saya mulai bahwa manusia dilahirkan unik. Tuhan menciptakan kita masing-masing itu punya tugas masing-masing, punya keunikan. Saya tidak bisa ngerjain pekerjaannya bapak atau ibu, tapi mungkin juga sebaliknya. Karena itu kita jangan diintervensi dengan itu. Kita harus bangun, kita harus semangat bahwa Tuhan beserta kita dan Roh Kudus senantiasa akan menjaga hati kita. Untuk kita tidak melenceng ke kanan dan kiri. Jatuh bisa, tapi tidak terjerembab dalam firman Allah. Kalaupun kita jatuh, tangan kita langsung ditarik oleh Tuhan. Dan itu saya alami berkali-kali. Apakah di daerah damai atau daerah operasi. 2 kali saya ke Timur-Timur, Aceh, yang belum saya operasi di Papua. Di Ambon, bagaimana saya menyaksikan konflik yang terjadi antara Islam Kristen luar biasa. Sampai disekat. Ini daerah Islam, ini daerah Kristen. Bayangkan, di negara Republik Indonesia yang Pancasilais, pada waktu itu terpaksa disekat. Bagaimana di Aceh, bagaimana di Poso. Sehingga saya menyaksikan semua itu.
Puji Tuhan Ibu Bapak, saya bukan orang penting di Republik ini. Tetapi paling tidak saya mendapatkan kehormatan. Saya bisa menyaksikan event-event besar di Republik ini. Saya terlibat di dalam terkurung di gedung MPR selama 7 hari. Pada 78 waktu dikepung oleh mahasiswa. Sehingga tiap hari hanya makan supermie terus. Sampai perut saya kembung. Gitu. Karena mau keluar nggak bisa. Sudah disekat semuanya itu. Dan siapapun yang mau keluar juga nggak berani waktu itu. Jadi kita makan apa yang ada di gedung MPR itu. Saya menyaksikan bagaimana kejadian demi kejadian Trisakti, Semanggi. Karena itu waktu saya ngobrol-ngobrol, marilah dalam doa kita selipkan. Jangan sampai di Republik ini jatuh martir. Tahu martir ya? Martir itu yang dikorbankan. Karena sejarah Republik ini 65, Arif Rahman Hakim. Dia tertembak di depan UI Salemba. Akhirnya Soekarno harus turun. Semanggi dan Trisakti, Soeharto harus turun. Kemarin mau diulangi di istana. Seorang kiai mati, meninggal. Tapi untungnya Tito sigap. Dia langsung lewat medsosnya. Dia bikin berita bahwa kematian itu bukan karena gas air matanya polisi. Karena apa Ibu Bapak? Kalau itu terjadi, maka rakyat itu sudah enggak mikir lagi. Karena mereka datang tidak bersenjata. Karena rakyat itu semua. Jadi rakyat. Ya. Dan itu terus akan dibuat martir. Ingat. Kalau itu terjadi Ibu Bapak, maka rakyat tidak pakai otak, tidak pakai akal. Itu yang terus dibangun oleh kelompok-kelompok. Saya ngomong begini untuk apa? Saya minta tadi pada Bapak Gembala dan sebagainya. Selipkan terus dalam doa-doa. Karena kekuatan orang Kristen hanya doa. Doa Ibu Bapak dan Saudara ini kuat. Jakarta ini masih eksis karena doa-doa dibangun di gereja-gereja. Terus terang di Full Gospel pada waktu di sana kumpul para jenderal-jenderal, ada Darpito, Pak Darpito dan sebagainya. Pada waktu beliau jadi Pangdam, beliau pakai helikopter, ngajak para dandim yang Kristen. Untuk apa? Untuk berdoa mengelilingi Jakarta. Saya kira Jakarta ini rawan Ibu Bapak dari segi apapun. Ya, air tanah itu sudah, air tanah laut itu mungkin sudah asin sampai Monas itu. Bagaimana kondisi bawah gedung-gedung kita ini? Tetapi masih eksis karena doa Jakarta ini. Tadi juga ngobrol-ngobrol di sana, di ruang saya katakan, pada waktu rakyat kita 5 juta, kita hanya diperkuat 3 batalion infanteri, 201, 202, 203. 1 Kopassus di Jantung, Marinir di Cilandak, Brimob di Kelapa II. Itu 5 juta rakyat Indonesia. Sekarang rakyat Indonesia, Jakarta ini kalau pagi hari 14 juta, kalau malam 10 juta. Masih 201, 202, 203 belum berubah. Bayangkan rawannya Jakarta ini kayak apa dari keamanan. Tadi saya cerita ketika saya sekolah staf komando di Bandung bersama dengan beberapa teman dari luar negeri. Saya tanya teman saya di Thailand, mengapa pasukanmu dikonsentrasikan di Bangkok? Karena kalau Bangkok jatuh, jatuhlah semua. Jadi ketika Ibu Bapak berdoa, doakan. Kalau di sini Jakarta Barat ya Bu ya masih ya. Nah, Jakarta dia kan saya nggak salah. Kalau nyuruh doa Jakarta. Kalau saya khotbah di Tangerang mungkin saya ngomong doakan Tangerang gitu. Ya. Kita harus membangun karena kekuatan kita hanya doa. 8 orang Kristen sering membiarkan masalah kepahitan, kekecewaan serta melukai diri sendiri. Jangan. Tubuhmu bukan punyamu. Tubuhmu punya Tuhan. Tubuhmu itu bait Allah.
maka jangan dirusak dengan makanan, dengan narkoba, dengan pikiran. Pikiran bisa merusak tubuh ibu bapak dan saudara. Suatu saat, waktu saya letnan 1, saya ikut persekutuan doa. Lalu pendeta almarhum Longkotoi katakan, saudara-saudara, tubuhmu bukan punyamu, jangan dirusak dengan minuman-minuman, dengan narkoba dan lain-lain. Lalu besoknya, 5 Oktober, saya pakai pakaian dinas upacara sambil merokok saya. Lalu ada orang datang, saya pikir sopir saya yang datang jemput saya. Tahu-tahu yang turun tuh pendeta Longkotowi sama istrinya. Saya berpikir saya orang paling goblok seluruh dunia. Baru tadi malam diberitahu tubuhmu bukan punyamu. Hari ini sudah merokok. Langsung saya taruh rokok saya gudang garam. Sampai hari ini tidak saya sentuh. Tapi ini kesaksian yang nggak bisa diikuti dengan yang lain ya. Kadang-kadang orang nggak ngerokok karena sakit bisa lewat itu. Silahkan aja kesaksian masing-masing. Tetapi paling tidak kita tahu mindset kita. Bahwa tubuhmu bukan punyamu, punya Tuhan. Biarlah dia kembali dalam kondisi yang baik, yang suci. Pelajaran yang bisa kita petik ibu bapak, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita, saya percaya ibu bapak dan saudara, banyak memetik didikan ajaran nasihat Rasul Paulus yang sangat dahsyat dan luar biasa ini, yaitu didikan ajaran nasihat yang terkait dengan bertekun dalam iman, dengan mata tertuju kepada Yesus, dan jangan menganggap enteng didikannya. Ibu bapak, luar biasa, Bapak Gembala dan majelis tempat ini memberikan judul pada saya, dan nas. Terus terang ini saya pikir berapa hari saya nyusun ini, ya. Luar biasa bagaimana firman Allah itu mengajak kita semua, ya, menerima tongkat estafet daripada pahlawan iman Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Nuh, dan kitalah yang meneruskan tongkat estafet. Dan ini ditulis dalam firman Allah, bukan oleh saya. Tapi saya tidak tahu Pak Gembala tahu enggak ini. Ya moga-moga Pak Gembala tahu bahwa beliau diberi penerangan oleh Tuhan untuk bisa mengambil judul ini. Saya tutup Ibu Bapak, tolong nanti musik disiapkan. Penutup, setialah sampai akhir menjadi pengikutnya, teruslah setia ikut Tuhan Yesus. Ibu Bapak tidak salah. Mengikuti Tuhan Yesus tidak salah. Karena kalau kita ibaratkan surga, kekekalan itu adalah real estate. Dan untuk mendapatkan real estate, kita harus menyiapkan KTP, KK, dan sebagainya. Dan siapa yang mengajak kita? Banyak tokoh-tokoh mengajak kita. Ada Muhammad, ada Buddha, ada Sang Yang Wenang, ada kalau Konghucu mungkin Dewi Kuan Yin dan sebagainya. Tetapi yang ngajak kita adalah Yesus. Karena dia katakan, sudah aku siapkan tempat bagimu. Tuhan berkati, tolong musiknya. Ini judul lagu Soldier. Nanti ini rekamannya sudah ada di sini. Silakan saja. Semoga ini bisa memberkati kita semua. I just want to be a soldier Aku hanya ingin menjadi prajurit. in the army of the King. Seorang prajurit di dalam kerajaan Allah. Just a good and faithful soldier Menjadi prajurit yang baik dan setia. who's given Christ his everything. Yang memberikan padanya Kristus segalanya. Artinya kita serahkan hidup kita segalanya kepada Kristus. A worker Aku puas dengan menjadi pekerja. Sama kita semua pekerja. of the Lord. Di dalam ladang Tuhan. Ladang Tuhan masih Hear him menguning. say, well done my servant. Untuk mendengarkan dia berkata, baik That's perbuatanmu all hambaku. I ask as my reward. Itu saja yang kuminta sebagai upah. Saya tidak minta I apa-apa. don't wanna be a superstar. Aku tidak ingin menjadi orang terkenal, menjadi superstar. Seeking fortune or fame. Mencari keberuntungan dalam ketenaran. I am richer than this world. Aku jauh lebih kaya daripada dunia ini. Karena aku punya Yesus. Hanya dengan berdoa di dalam nama Yesus. I would rather be a doorman Lebih baik aku menjadi penjaga pintu. in the household
di dalam rumah Tuhan, rumah Allah, rumah doa. than to be that wealthy poor man Daripada menjadi orang kaya yang menderita, who sold his soul and bought the yang menjual jiwanya untuk mendapatkan dunia ini. to live a simple life for Jesus. Untuk menjalani kehidupan sederhana bersama That's Yesus all I Kristus. ask and all I Itu saja yang aku minta dan aku perlukan. to reap a harvest if he Untuk menuai tuaian bila itu berkenan. Sekian ratus juta. who plants the seed. Atau menjadi seorang yang menabur benih. I don't wanna be a Aku tidak ingin menjadi orang terkenal, menjadi Superman seeking fortune or fame. yang mencari keberuntungan dengan ketenaran, menjual ketenaran, kehebatan. I am richer than this world. Aku jauh lebih kaya daripada dunia ini. Just praying one prayer. Hanya dengan berdoa di dalam nama Yesus. And if I die for him tomorrow, Dan bila aku mati bagi dia kelak, don't cry for me when I am. jangan menangis karena aku pulang. Don't lay me down with words of sorrow. Jangan baringkan aku dengan kata-kata kesedihan. I'm just a soldier. Karena aku hanyalah seorang prajurit yang kembali ke rumahku. Don't lay me down with Surga yang kekal. sorrow. Jangan baringkan aku dengan kata-kata kesedihan. I'm just a soldier going. Aku hanyalah seorang prajurit yang pulang. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang hadir. Dan Tuhan membuka wawasan tingkap-tingkap pemikiran. Kiranya dapat berguna untuk kami melanjutkan misi kami melayani sesuai dengan talenta kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, luar biasa ya. Bapak, kami dari GBI Citra 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Brigjen Harsanto Adi. Biarlah dimanapun Bapak berada, Bapak dapat menjadi berkat dan menjadi alat bagi kerajaan Allah untuk memperlebar kerajaannya di bumi Indonesia ini Pak. Ya dimanapun Bapak memberikan seminar atau memberikan briefing-briefing, kiranya juga dapat terus diurapi dengan kuasa Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah para peserta lomba pertandingan, dan biarlah kami juga Tuhan, ketika perkataan dan perbuatan kami juga hari ini dilihat oleh banyak saksi, dan kami boleh terus menanggalkan beban dan dosa, sehingga kami dapat menjadi kesaksian yang terbuka hidup kami untuk dapat memenangkan banyak orang Tuhan. Dan biarlah Tuhan tongkat estafet yang telah disampaikan oleh Pak Harsanto boleh kami tangkap, sehingga kami boleh menjadi alat kepanjangan Kristus Tuhan. Berkati Pak Harsanto dimanapun Pak Harsanto berada, kalau memberikan seminar-seminar atau seminar kebangsaan sekalipun, kiranya Tuhan akan pakai terus urapi dia di dalam gereja sebagai wakil gembala. Dia juga terus dapat menjadi berkat bagi banyak jemaat yang ada di sana. Dan ketika dia menyampaikan khotbah juga banyak Tuhan orang-orang yang mendapat lawatan, dan mereka terus boleh berubah. Mereka bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mereka boleh menjadi pelaku firman. Berkati terus pakai hidup Pak Harsanto untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Saya minta Pak Harsanto untuk menutup dengan doa berkat. Ya Tuhan, kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kawal kami dengan malaikat surga-Mu.
Kau jauhkan kami semua dari segala malapetaka, terlebih dosa dan maut. Urapi berkati Bapak, Ibu Gembala, majelis, para pekerja, aktivis gereja, terlebih lagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Dan Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati. Here we go. Melatih tubuhku, menguasai seluruhnya. Beritakan Injil-Mu pada dunia. Ku melatih tubuhku dan terus berlari padamu, Yesusku.